Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepadaku, Engkau adalah hamba-Ku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagungan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepada aku, jika engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah Putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saya terkasih dalam Tuhan, untuk sampai pada kedatangan Yesus yang hari kita dengarkan mulai tampil di depan publik dan kemudian diperkenalkan oleh Yohanes sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini sudah kita rayakan dalam hari raya Natal, dan kemudian berakhir masa Natalnya pada hari pembaptisan Tuhan kemarin, di mana Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia sungguh-sungguh menjadi manusia sama seperti kita. Sehingga baptisan Yohanes yang sebetulnya adalah baptisan untuk pertobatan,
Yesus tidak berdosa tetapi dibaptis, tidak lain adalah menunjukkan solidaritasnya sebagai manusia. Kemudian muncul kisah Yusuf dengan cerita yang sangat unik. Dia menjadi tokoh terbuka di Mesir, menjadi bangsa Israel, anak itu yang berkembang besar di Mesir, tetapi di bawah kata Mesir. Nah, itulah kemudian kisah keluaran. Siapa tokohnya di sana? Mbah Musa, ya. Semua kan sudah ada dan sudah tua, kita sudah semua ya. Dan nanti ceritanya sampai kepada detail bisa nyambung. Kami minta raja supaya kami seperti bangsa-bangsa lain. Nah, sampai merasa kami ini selama ini sudah dipimpin oleh Allah langsung. Sekarang malah minta raja seperti bangsa lain. Motivasinya itu mau seperti bangsa yang lain, punya raja yang punya figur manusia, yang itu bisa diatur, bisa diajak kompromi, ya. Nah, tidak mau repot, karena itu Tuhan langsung itu repot. Itu terbukti ketika Allah meninggalkan mereka dan Israel tidak setia. Israel kalah perang melawan Filistin. Kalau Israel setia, mereka menang. Begitu seterusnya. Jadi membuat Israel itu mungkin emosi atau jengkel begitu kok. Cara Tuhan menang begini tidak jelas. Kadang-kadang membantu, kadang-kadang tidak. Ya. Nah, kalau itu kami seperti bangsa Tuhan yang kita raja. Nah, pada saat Israel sudah menjadi sangat kecil, terorisnya sudah istilahnya tidak jelas memimpin sebagai raja, lalu berkompromi dengan penjajah Romawi. Pada saat itulah muncul yang kedatangannya disatakan oleh Yohanes Pembaptis. Bukti bahwa kita sudah selamatkan. Dibaptis, ya. Kenapa baptisan itu? Sakramen. Dan kita sebetulnya punya istilah-istilah yang sangat penting, baik secara teologis, tapi juga secara kebenaran logis. Sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan. Tanda tadi apa? Bukti. Jadi sakramen itu bukti dan alat untuk selamat. Tetapi kalau misalnya baptisan itu sebagai sakramen yang pertama, kita samakan dengan tiket untuk masuk surga. Apakah kalau kita sudah dibaptis pasti masuk surga? Belum tentu, karena dia masyarakat apa yang kita pegang. Kita tentukan sendiri dari perpasal ketiga atau sinode ketiga Rasul kita. Kita punya visi sebagai gereja Persekutuan Sekarang. Masih apa visinya? Gereja Persekutuan Sekarang dengan menjadi garam dan terang dunia bersama Kristus sang jalan kebenaran dan kehidupan. Ini yang paling penting. Ada sakramen keselamatan bagi semua. Berbeda dari yang lain. Allah malah untuk kita, kata Yesus, ya, kamu bukan dari dunia ini. Jadi Yesaya mengatakan sudah disiapkan oleh Tuhan sejak sebelum kita dikandung akan menjadi bangsa terpilih, menjadi Israel baru, menjadi orang-orang yang punya kemampuan dan kapasitas untuk menyelamatkan. Ini beda kan? Maka kita kan berjuangnya dalam kasih, dalam perhatian kepada orang lain. Tahu ini tahu cinta kehidupan dan lingkungan hidup. Kita harus di atas rata-rata, punya kualitas yang lebih. Yang kita menjadi garam dan terang dunia harus kelihatan. Harus menjawab. Kenapa? Nah, orang Katolik tidak ada bedanya dengan orang lain. Pasti tidak akan menjadi pilihan. Karena sudah di mana sedikit, ikut terus di dalam. Apakah orang Katolik, gereja Katolik, Persekutuan Tanjung Karang ini sudah bermanfaat untuk masyarakat atau
adalah mengikuti Kristus, mengikuti anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, mengikuti anak domba Allah yang menjadi sakramen keselamatan bagi semua orang. Dan sekali itu nanti akan dipertanyakan pada usia kita yang 100 tahun. Gimana takut? Kalau masih 100 tahun refleksi kita ini di dalam nanti kita tidak kompak, kita masih saling bermusuhan dan tidak ada kekuatan dari kasih dan kita. Harus sampai pada kesadaran bahwa ini semua adalah Alter Christi, tidak punya Kristus yang lain. Ketika tampil dimanapun kita memperlihatkan wajah Kristus yang murah hati, yang sabar, yang tidak iri dengki, yang tidak marah dan kerendah, yang tidak sombong, dan itu yang dididik kasih kita. Di dalam kata 12 pasal kasih agape, itulah sebetulnya di orang Katolik. Ya, nah, sekalian kita menyaksikan pelantikan pastor yang baru, melanjutkan kaderisasi yang disiapkan Allah sejak manusia pertama tadi. Karena zaman terus berlanjut, generasi terus berdatangan, silih berganti, maka harus ada proses kaderisasi Allah sendiri yang nanti kita teruskan supaya sakramen keselamatan juga bisa akhirnya menyelamatkan semua orang. Itu adalah pekerjaan gereja Katolik yang tidak-tidaknya adalah sudah mengenal Allah yang benar, Allah yang nyata, Allah yang konkret, Allah yang hadir dalam diri Yesus Sang Juru Selamat. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada sekarang selalu dan selamanya. Amin. Tertanggal 28 Oktober 2025 memutuskan menetapkan pertama memberikan tugas kepada Pastor Leonardus Adrianto Hamburgo FM sebagai pastor paroki di Paroki Keluarga Kudus Baradatu dan akan diikuti dengan pelantikan secara liturgis. 2. Surat keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 3 tahun sampai 18 Januari 2029 dan efektif per 18 Januari 2026. 3. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki bila dalam surat keputusan ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 8 Januari 2026, Monsinyur Vincentius Setiawan Tri Atmojo.
dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku. Mengamis dari iman kita. Kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, Uskup kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Yang Mulia Bapak Uskup Negara Monsignor Yesus Setiawan Tidak Pojok, Dewan Paroki, Dewan Kasih, umat Allah yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat siang. Perkenalan. Boras. Sampai. Jadi kita selamat terus. Baik. Perkenalkan, nama saya Maulana Abdul Presiden. Ini saya Agustinus Setiadi. Itu kami tim pastoral di hari-hari yang akan datang. Terima kasih juga kepada Romo Damai, Romo Baki yang sudah meletakkan fondasi pelayanan di paroki ini. Yang pasti kami punya PR untuk melanjutkan yang sudah dibuat selama ini, termasuk kami dalamnya Romo Subali nanti yang semua di sini. Terima kasih juga kepada Dewan Paroki, kepada panitia. Kepada romo-romo semua, baik yang pergi maupun yang datang, saya ucapkan terima kasih. Dan kepada romo-romo semua, baik yang pergi maupun yang datang, selamat bertugas. Dan melimpahi saudara dengan pengertian akan kebijaksanaan yang menyelamatkan. Semoga Dia senantiasa memelihara saudara dengan ajaran-ajaran iman dan membuat saudara sekalian bertekun dalam karya-karya kudus. Semoga Dia mengarahkan langkah saudara sekalian kepadanya dan menunjukkan kepada saudara jalan damai dan cinta kasih. Dan semoga Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan.